Halo semuanya, perkenalkan nama saya Puan Sipura Maharani Arimu dengan NIM 202463622. Di sini saya akan menjelaskan dua soal tentang parameter geometri peledakan menurut RLH dan CJK-nya serta analisis fragmentasinya. Selamat menyaksikan. Diketahui drilling standar rasionya sama dengan 22. Kenapa 22? Karena dalam keterangan soal diperintahkan untuk mengubah drilling standar rasionya menjadi dua angka NIM kita. NIM saya adalah 22 dan kedalaman lubang bornya adalah 24. Dalam soal diperintahkan untuk mengubah dua angka NIM kita ditambah 2, makanya menjadi 24. Diameter lubangnya sama dengan 4 inci, lalu diubah ke meter menjadi 0,1016 meter. Tinggi jenjangnya sama dengan 3 meter. KS nya sama dengan 1,2, KT nya sama dengan 0,75, KJ nya sama dengan 0,3, KB standarnya sama dengan 30, A sama dengan 7,7, W sama dengan 0, dan relatif weight strength-nya (95). Penyelesaian. Pertama kita cari adalah burden-nya. Rumus burden berdasarkan RLH adalah B sama dengan KS dikali D dikali KB. KS nya adalah 1,2 sudah diketahui, dikali 0,1016 meter, lalu dikali dengan KB nya yaitu 30. Standar. Hasil yang didapatkan adalah 3,66 meter. Selanjutnya adalah spasi. Rumus spasi adalah S sama dengan KT dikali B. KT-nya di sini 0,75 dikali B atau burden, hasil dari burden yaitu 3,66. Hasilnya adalah 2,75 meter. Selanjutnya dicari adalah stemming. Rumusnya yang dipakai adalah T sama dengan KJ dikali B. Hasil yang didapatkan adalah KJ nya sudah diketahui yaitu 0,3 dikali B atau hasil dari burden yaitu 3,66 sama dengan 1,110. Selanjutnya cari adalah sub drilling. Rumus yang dipakai adalah J sama dengan 0,3 dikali B.
Kenapa 0,3? Karena pada efisiensi bahan peledak dianggap cukup aman dan ekonomis tanpa pemborosan bahan peledak. Jadi hasilnya di sini adalah 1,10 meter. Lalu kita cari adalah kedalaman lubang ledak. Rumus yang digunakan adalah L sama dengan H tambah J. H sama dengan 3 tambah J, hasil dari subdrilling yaitu 1,10. Hasilnya adalah 4,10 meter. Saatnya kita mencari kolom isiannya. Rumus yang digunakan adalah C sama dengan L dikurang T sama dengan hasil dari kedalaman ledak dikurang dengan stemming. Hasil dari kedalaman ledak yaitu 4,10 meter dikurang dengan hasil dari stemming yaitu 1,10 meter. Hasilnya adalah 3,00 meter atau juga menjadi dibulatkan menjadi 3. Saatnya kita cari adalah loading density. Rumus yang digunakan adalah LD sama dengan P dikali ID kuadrat per 4. (0,8) dikali 3,14 dikali 0,1016 pangkat 2 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 0,0065 ton per meter. Selanjutnya yang kita cari adalah volume batuan. Rumus yang kita gunakan adalah V sama dengan B kali S kali H. 3,66 dikali 2,75 dikali 3. 3,66 dapat dari hasil dari Barden, S 2,75 didapat dari hasil dari spasi, dan dia didapat dari yang sudah diketahui tinggi jenjangnya. Hasilnya adalah 30,2 meter kubik. Selanjutnya yang kita cari adalah jumlah bahan peledaknya. Rumus yang kita gunakan adalah Q sama dengan LT dikali LC. 0,0065 dikali 3. 0,0065 didapat dari hasil dari loading density, dan 3 didapat dari hasil dari kolom isian. Hasilnya adalah 0,019
ton. Kita konversikan ke kilogram menjadi 19,5 kilogram. Setelah itu kita mencari powder factornya. Rumus yang kita gunakan adalah F dengan Q per V. (19,5) per 30,2. Hasilnya adalah 0,65 kilogram per meter kubik. Selanjutnya adalah kita analisis fragmentasinya. Yang kita analisis di sini itu ukuran rata-rata fragmentasinya. Rumus yang digunakan adalah X sama dengan X V per Q pangkat 0,8 banding 7,7 dikali 30,2 per 19,5 pangkat 0,8. Hasil yang didapatkan adalah 11,2 cm. Hasilnya adalah indeks keseragamannya. Rumus yang digunakan adalah N 0,5 ditambah 1/6 kali S per B. 0,5 ditambah 1/6 kali 0,75. Hasilnya yang didapatkan adalah 0,63. Jadi kesimpulannya dari soal nomor 1 adalah berdasarkan metode RLH diperoleh Warden yaitu 3,66 meter, spasi 2,75 meter, dan powder factor yaitu 0,65 kg per meter kubik, yang menunjukkan desain peledakan cukup efisien. Analisis fragmentasi menghasilkan ukuran rata-rata fragmentasi yaitu 11,2 cm dengan indeks keseragaman yaitu 0,63 yang menandakan fragmentasi relatif seragam dan sesuai untuk kegiatan pembongkaran batuan. Selanjutnya kita mengerjakan soal nomor 2. Diketahui drilling standar rasionya dengan 22 seperti pada soal pertama, juga sesuai dengan dua angka belakang 5, dan kedalaman lubang bornya dengan 24. Diameter lubangnya sama dengan 3 inci. Dikonversikan ke meter menjadi 0,0762 meter. Tinggi jenjangnya sama dengan 4 meter. Berat jenis emulsinya (0,8 ton per meter kubik), dan berat jenis batuannya (2,3 ton per meter kubik. Selanjutnya RWS emulsinya 105, A-nya sama dengan 7,7, W-nya sama dengan 0. Kita menghitung parameter geometri peledakan berdasarkan CJ-nya.
itu burden. Rumus menurut Ko-nya yaitu B sama dengan 25 dikali D. 25 dikali 0,0762. Hasilnya adalah 1,91 meter. Yang kedua adalah spasi. Rumusnya S 1,25 dikali B sama dengan 1,25 dikali 1,91 sama dengan 2,39 meter. Selanjutnya itu stemming. Rumus yang digunakan Ko-nya adalah T sama dengan 0,7 dikali B sama dengan 0,7 dikali 1,91. Hasilnya adalah 1,34 meter. Hasilnya adalah subdrilling. Rumus yang digunakan Ko-nya adalah J 0,3 kali B sama dengan 3 dikali 1,91 sama dengan 0,57 meter. Selanjutnya itu kedalaman lubang ledak. Rumusnya adalah L sama dengan H ditambah J. Hasilnya adalah 4 ditambah 0,57 sama dengan hasilnya adalah 4,57 meter. Selanjutnya parameter yang kita hitung adalah kolom isian. T sama dengan L dikurang T dengan 4, kita distribusikan dalam rumus jadi kedalaman lubang ledak atau L hasilnya 4,57 dan hasil dari stemming 1,34. Hasilnya adalah 3,23 meter. Selanjutnya yaitu loading density. D sama dengan PE dikali P D kuadrat per 4. Hasilnya rho 0,8 dikali 3,14 dikali 0,0762 per 4. Hasilnya adalah 0,00365 ton per meter. Selanjutnya kita cari adalah volume batuannya. V sama dengan B kali S kali H. Kita substitusikan dulu dari hasil burden dikali spasi dikali dengan tinggi jenjang. 1,91 dikali 2,39 dikali 4. Hasilnya adalah 18,26 meter kubik. Jumlah bahan peledak. Rumus yang digunakan adalah Q LD kali C. Substitusikan lagi hasil dari LT dan LC yaitu 0,00365 dikali dengan 3,23. Hasilnya adalah 0,0118 ton dikonversikan ke kilogram menjadi 11,8 kilogram. Setelah itu parameter yang kita cari lagi adalah powder factor.
Rumus yang digunakan adalah PF sama dengan Q per V sama dengan 11,8 per 18,26. Hasilnya adalah 0,65 kg per meter kubik. Selanjutnya kita lakukan adalah analisis fragmentasinya. Analisis yang kita lakukan adalah menganalisis ukuran rata-rata fragmentasi. Rumus yang digunakan adalah X sama dengan A kali V per Q pangkat 0,8. Hanya 7,7 dikali 18,26 per 11,8 pangkat 0,8. Hasilnya adalah 10,9 cm. Selanjutnya analisis fragmentasi selanjutnya yaitu indeks keseragamannya. Rumus digunakan adalah N 0,5 ditambah 1/6 kali S per V. 0,5 ditambah 1/6 kali hasil dari spasi dibagi dengan bar, dan hasilnya adalah 1,25 0,71. Kesimpulannya adalah berdasarkan metode CCCO-nya diperoleh Barden yaitu 1,91 meter, spasi 2,39 meter, dan powder factor yaitu 0,65 kg per meter kubik. Analisis fragmentasi menunjukkan ukuran rata-rata fragmen kurang lebih 10,9 cm dengan indeks keseragaman yaitu 0,71 yang menandakan hasil fragmentasi cukup baik dan relatif seragam. Pull your panties down from under you.